Saya tahu dan sangat memahami di antara penonton Pondok Imutus Indonesia ini masih banyak yang mengalami hati yang sedih, mengalami pikiran yang ruwet dan berbagai macam persoalan. Dan anehnya sampai saat ini mereka belum tahu cara menyelesaikannya. Maka pada kesempatan ini izinkan saya Mas Nuk ingin membantu Anda semua. Saya akan memberikan cara agar bisa terbantu masalah yang sedang Anda hadapi. Maka dari itu, agar Anda lebih mengerti apa yang saya ajarkan nantinya, silahkan kalian simak videonya sampai selesai, dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Imutus Indonesia. Sebelum kita memulai materi atau pelajarannya, izinkan saya ritual terlebih dahulu ya. Ya, minum kopi itu adalah salah satu ritual wajib bagi saya dan juga merokok ya. Nah, sebelum saya memberikan materinya kepada kalian, kepada Anda semua, ada beranggapan Mas Nuk ini kan seorang guru hipnotis, seorang hipnoterapis begitu. Tetapi Mas Nuk ini kenapa kok merokok? Jadi begini ya teman-teman, saya tidak ingin memaksakan belief saya kepada Anda semua. Ya silahkanlah kalian, tergantung Anda masing-masing begitu. Jika kalian mempercayai sugesti yang diberikan atau kata-kata yang ada di bungkus rokok ya, merokok menyebabkan di sini ya bla 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 kan gitu, hampir di setiap bungkus rokok dicantumkan. Tapi bagi saya sendiri, saya mempunyai belief atau keyakinan di bawah sadar saya bahwa saat saya merokok ini menjadikan saya jauh lebih sehat, jauh lebih semangat, jauh lebih bahagia, jauh menjadi segar bugar, semakin sehat, semakin bahagia dari hari ke hari. Nah, jika saya menghirup asap rokok atau mengembuskan asap rokok juga menambah power saya ketika mengembuskan asap rokok, menghilangkan semua beban apapun yang ada di dalam diri saya ya. Poinnya, apa yang saya hirup menjadikan hal yang positif, apa yang saya buang di nafas ini menjadikan negatif keluar dari diri saya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi saya masuk tidak ingin memaksakan ya, tidak ingin Anda harus percaya dengan saya, tidak, terserah kalian ya, Anda bapak-bapak. Kita mulai ya malam ini karena sebabnya malam ya. Jadi yang bisa Anda lakukan nanti menjelang Anda tidur ya, nah ini akan saya berikan sesuatu ya. Jika Anda saat bangun pagi kemudian terbangun karena ada alarm yang Anda pasang ya, berapapun jamnya, jam 5, jam 6 atau sebelumnya, itu tentu bagi saya pribadi adalah bukanlah hal yang terbaik untuk memulai hidup ya. Saat orang tidur lalu terbangun dengan terkejut kaget karena ada alarm berbunyi, bagi saya pribadi ini adalah sesuatu hal yang bukan terbaik untuk memulai hidup ya di insya Allah besok pagi harinya. Oke. Maka menjelang tidur kita bisa melakukan banyak hal ya, karena pahami ya, tidur itu orang menganggap adalah bagian dari istirahat fisik, mengistirahatkan fisik saja. Tidak ya, tidur ini selain mengistirahatkan fisik, mental, pikiran dan lain sebagainya ini, ketahuilah bahwa tidur ini seperti ini, bahasa saya adalah seekor ayam ya, ayam betina, ayam wanita
sedang mengerami telur ya. Kalau orang Jawa bilangnya lagi ngengkremindok, diangkremi ya, dierami gitu ya, mengerami telur. Bisa Anda bayangkan jika telur yang dierami ini busuk ya, Anda bisa tahu bahwa hasilnya juga busuk, tidak baik gitu telurnya. Tapi sebaliknya, jika telur itu bagus, maka ya nanti akan menetas hasil yang bagus. Tidur ini juga bagian dari mengerami ya, mengerami. Nah, ini ada dua pilihan. Apakah ketika tidur ini mengerami seperti telur busuk tadi, ataukah telur yang baik? Itu teman-teman. Dan pahami, telur yang menetas akibat dari luar ya, dari luar ini juga menimbulkan kematian ya. Tetapi kalau dia menetas pecah dari dalam, itu adalah tanda mulainya kehidupan ya. Telur kan begitu, kalau telur nih Anda pentok dari luar, tak pecah gitu ya, kehidupannya hancur ya. Anda jadikan telur dadar, telur apa, nggak jadi kehidupan, nggak jadi ayam, anak ayam gitu maksud saya. Lain halnya ketika telur itu pecahnya dari dalam bukan dari luar, tak gitu ya, itu tanda ada anak ayam yang menetas, adanya hidup baru, kelahiran kehidupan, memulai kehidupan gitu teman-teman. Ada beberapa hal ya yang bisa Anda lakukan, atau tepatnya ada 5 hal yang Anda bisa lakukan menjelang tidur agar mengerami seperti telur tadi, mengerami hal-hal yang baik, sehingga saat bangun pagi menetas hal yang baik, bukan hal yang busuk seperti telur tadi ya, hal negatif. Jadi yang bisa kita lakukan yang pertama menjelang tidur adalah makan antara 3 sampai 4 jam sebelum Anda berangkat ke tempat tidur. Jadi misalkan sekarang mau berangkat tidurnya jam 12, jam 11 malam, jam 1, paling tidak 3 atau 4 jam sebelumnya Anda harus sudah makan. Jadi nanti ketika tidur ini pencernaan Anda tidak lagi memproses atau tidak lagi bekerja memproses makanan ya, sudah selesai tugasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang jarang dilakukan ya, adalah mandi sebelum tidur. Ini bagi orang tidak lumrah ya, perlu kalian pahami, Anda pahami. Saya sebelum buat video ini habis mandi ya, ini barusan mandi ya, saya barusan mandi air hangat atau dingin. Saya biasa mandi air dingin, artinya air biasa dulu, normal ya, yang tanpa direbus untuk dihangatkan, enggak. Saya mandi dengan air dingin. Ini pahami bahwa air ya yang membasuh seluruh tubuh kita, membersihkan, tidak hanya kotoran nempel di kulit-kulit kita ya, tidak. Saat kita mandi ini sebenarnya kita juga membasuh pikiran kita ya, hal-hal yang menempel di bawah sadar kita ikut larut ya. Maka tidak heran saat kita habis mandi itu seger ya, hal yang tadinya ruwet itu hilang. Kita mandi, kalau Anda mau keramas malah lebih bagus, seger gitu. Walaupun jam berapa masuk terserah kalian, intinya mau mandi sebelum tidur ya, atau sebelum tidur Anda mandi gitu ya, paham? Karena tubuh kita, tubuh manusia ini kan 75% ini komposisinya air ya teman-teman. Manusia ini kan komposisinya air 75% sih, air gitu. Maka cara untuk memurnikan kembali ya dengan air, itu kan mirip dengan planet bumi kita ya, yang komposisinya 75% adalah air, lebih besar daripada hal yang lainnya, tanah dan sebagainya. Itu paling besar adalah air gitu. Sama tubuh kita. Maka Anda mandilah sebelum tidur ya, itu sangat penting. Yang ketiga adalah hal yang lain.
saat Anda mau tidur setelah mandi ya selesai, oke, Anda coba diam santai di tempat tidur Anda, entah sambil rebahan atau duduk boleh. Oke, pejam mata, tarik nafas, nafas biasa ya sambil pejam mata. Nah, saat Anda tarik nafas, Anda bisa mengatakan di dalam diri Anda sendiri, di dalam pikiran Anda sendiri, sugesti atau self talk atau kata-kata yang membangun ya, kata yang bagus sekali. Misalkan saat tarik nafas, katakan, aku bukan tubuh ini. Oke. Saat tarik nafas, sadari bahwa kita ini bukan milik kita gitu ya. Katakan dalam hati, aku bukan tubuh ini. Saat buang nafas, aku bukan pikiran ini. Jadi lakukan afirmasi ya saat tarik nafas. Aku bukan tubuh ini, sambil mati dirasakan sambil buang nafas. Aku bukan pikiran ini. Nah, oke. Itu adalah untuk mengosongkan diri kita menjadi hening. Sadari kita itu bukan milik kita, memasrahkan kepada ilahi. Ngerti? Sebelum saya lanjutkan, mungkin teman-teman mendengar ada suara gerimis ya. Ini barusan hujan jam 12:30 di tempat saya malam. Alhamdulillah gerimis, seger gitu ya. Mudah-mudahan suaranya tidak terganggu. Kemudian yang keempat adalah menyalakan lampu yang redup ya, pakai cahaya lampu minyak ya, lampu minyak yang bagus kayak orang tempo dulu itu loh ya, bisa pakai zaitun dan sebagainya, nyalakan itu. Cahayanya itu bagus ya, tapi harus aman ya, jangan sampai terjadi sesuatu yang membahayakan. Maka gunakan lampu yang aman, ada kacanya penutup, dan aroma kamar Anda harus wangi ya, wewangian penting. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah Anda bisa melakukan meditasi ya, silakan, atau merapal bacaan-bacaan doa. Buat yang muslim baca-baca doa terserah, buat yang non muslim atau agama yang lain merapal apa terserah ya, intinya supaya kita ini lebih tenang. Kita kalau muslim bisa wirid, dzikir dengan kalimat-kalimat tertentu, silahkan astagfirullah atau apapun, lakukan ya sampai nanti Anda ngantuk dan sakit tidur. Nah, nanti efeknya Anda seperti mengerami telur yang baik ya, seperti ayam ngeremi telur, mengerami telur, sehingga nanti ketika bangun Anda tidak terbangun karena alarm yang mengagetkan Anda, tapi tubuh Anda memang sudah membangunkan Anda, mental pikiran Anda sudah mengajak Anda untuk bangun karena semuanya sudah siap, sudah ready, bukan karena dibangunkan oleh dari luar, dari dalam yang membangunkan, seperti telur yang menetas dari dalam, pecah dari dalam, bukan dari luar. Paham ya? Karena hujan, semoga suaranya tidak terganggu dan masih jelas. Saya akhiri videonya, semoga bermanfaat buat semuanya. Selamat mencoba mempraktekkan. Buat teman-teman yang belum subscribe di sini. Yang mau ikut pelatihan silahkan, Anda bisa kontak nomor WA yang ada di kolom video atau di deskripsi di bawah ya, silahkan. Buat yang mau join di kelas privat hipnotis, gendam, magnetis, telepati dan lain sebagainya. Sampai jumpa di selanjutnya. Terima kasih. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.